Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi there, I'm glad to see you all. I would like to introduce myself. My name is Mardia. I grew up here. I live here with my family. I love singing, dancing, and I like create something new. I qualified English teacher and deputy head of public relations school. One thing you may not know about me is I train games from children to adults. And I also too create some dances. I will explain about the material. The title is Pelibatan Orang Tua di Sekolah Selama Masa Pandemi. I will explain in Indonesia. I hope you understanding and enjoy. Pelibatan orang tua di sekolah selama masa pandemi. Tahun ajaran baru 2020-2021 sudah dimulai di bulan Juli ini. Namun, kondisi pandemi mengharuskan siswa untuk melakukan pembelajaran secara daring. Karena pembelajaran dilaksanakan di rumah dan tidak bisa bertatap muka langsung dengan guru, maka orang tua di rumah akan menjadi pembimbing anak untuk dapat memahami materi dengan baik. Memang akan sangat berbeda bagi anak belajar secara tatap muka dan belajar secara daring. Sehingga tugas kita sebagai orang tua untuk memastikan ilmu dapat diserap oleh anak. Penggiat pendidikan Najila Shihab mengatakan, saat di rumah, orang tua tidak bisa 100% tiba-tiba menjadi guru dan menjalankan semua tuntutan kurikulum. Jadi, pahami dulu tujuan belajar di rumah. Apa yang ingin kita munculkan kepada anak-anak kita? Yakni, agar anak punya rasa tanggung jawab menyelesaikan tugasnya dan tumbuh reflektif. Adapun penyebab orang tua sulit mendampingi anak belajar dari rumah. Yang pertama, kesibukan orang tua dalam bekerja. Yang kedua, komunikasi antara orang tua dengan guru di sekolah kurang lancar. Yang ketiga, kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Yang keempat, manajemen emosi yang buruk. Dukungan orang tua atau wali siswa sangatlah penting untuk keberlangsungan pendidikan daring ini. Semakin banyak sumber yang menunjukkan bahwa membangun kemitraan yang efektif antara orang tua, keluarga, dan sekolah untuk mendukung pembelajaran anak mengarah pada hasil belajar yang lebih baik. Karena orang tua adalah pendidik pertama dan berkelanjutan dari anak-anak mereka. Berikut beberapa alternatif cara yang dapat dilakukan orang tua sebagai bentuk perhatian dan pengawasan kepada anak dalam pelaksanaan sekolah daring ini agar hasil pembelajaran dapat diperoleh secara maksimal dan optimal. Yang pertama, disiplin. Meskipun anak berada di rumah, orang tua tetap harus memperlakukan kebiasaan saat anaknya bersekolah. Misalnya, anak harus bangun jam 6 pagi, mandi, sarapan, dan bersiap-siap untuk ke sekolah. Setelah itu, ikuti jadwal pelajaran seperti di sekolah agar membuat anak tetap disiplin meskipun ada di rumah. Ketika tiba waktunya untuk beristirahat, biarkan anak menghentikan kegiatan belajarnya. Ini penting untuk merelaksasi pikiran dan membuat anak kembali fokus. Demikian juga bila sudah waktunya untuk selesai belajar, hentikan kegiatan belajar. Yang kedua, tepat waktu. Ingatkan anak, meski mereka berada di rumah, bukan berarti mereka bisa bersantai dan bermain sepanjang hari. Pengawasan terhadap pelaksanaan sekolah online dapat dilakukan orang tua dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada anak bahwa meskipun tidak berangkat sekolah secara efektif seperti biasanya, mereka juga tetap memiliki tanggung jawab kepada tugas-tugas yang telah diberikan oleh guru melalui sekolah online tersebut. Agar anak tidak kebingungan,
Orang tua dapat membantu dengan membuat daftar tugas-tugas yang harus diselesaikan beserta dengan tenggat waktu yang diberikan, sehingga orang tua tetap dapat mengawasi dan memastikan anak menyelesaikan semua tugas dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, selalu mendampingi anak dalam belajar. Pendampingan orang tua dalam rangka tetap mengawasi pelaksanaan sekolah online yang dilakukan oleh anak harus diperhatikan baik-baik. Orang tua harus senantiasa mendampingi anak pada saat sebelum pelaksanaan jam sekolah online dimulai, pada saat sekolah online berlangsung, sampai dengan setelah pelaksanaan sekolah online berakhir. Hal ini menjadi penting agar anak tidak lupa dengan jadwal sekolah online-nya dan memastikan bahwa materi yang disampaikan pada saat sekolah berlangsung dapat diserap dan dipahami dengan baik oleh anak, sehingga pelaksanaan sekolah online tidak menjadi sia-sia. Karena dalam pembelajaran daring, anak sering menggunakan internet. Orang tua juga diharapkan untuk tidak gaptek agar anak terhindar dari masalah negatif internet. Apabila jadwal bekerja atau kepentingan lain orang tua berbenturan dengan jam sekolah online anak, maka orang tua dapat mencoba mendatangkan seorang guru les privat atau keluarga dekat ke rumah untuk menggantikannya agar anak tetap berada dalam pengawasan dan tidak ketinggalan pelajaran. Yang keempat, beri semangat anak untuk belajar daring. Anak cenderung mudah bosan dan kehilangan semangat. Oleh karena itu, orang tua perlu mendukung dengan memberikan semangat. Misalnya, dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberikan pujian pada saat anak telah menyelesaikan tugasnya. Anak juga bisa diberikan ruangan khusus untuk belajar agar tidak terganggu oleh mainan atau benda elektronik lainnya selain yang digunakan dalam belajar. Yang kelima, apabila menemui kesulitan, segera konfirmasi kepada guru yang bersangkutan. Orang tua harus selalu menjaga hubungan dengan guru pada proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Dengan begitu, koordinasi antara guru dan orang tua akan selalu terjalin. Hal ini sangat penting untuk menghindari adanya misinterpretasi maupun kesalahpahaman dalam upaya memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Apabila ada materi yang sulit dipahami oleh orang tua, maka tidak perlu segan untuk segera menanyakan hal tersebut kepada guru yang bersangkutan. Karena dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh melalui metode sekolah online ini, pemahaman anak dalam menguasai materi sangat dipengaruhi oleh bimbingan orang tua. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan belajar di rumah berjalan sesuai jadwal. Jika anak terlambat dalam menyelesaikan tugas, cari penyebabnya. Diskusikan dengan anak apa kesulitannya dan apakah anak memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Orang tua bukanlah sosok yang hanya berfungsi sebagai pemenuh kebutuhan material anak. Kebutuhan imaterial juga harus mendapatkan porsi yang sama, bahkan lebih. Sebab kesibukan dan kepadatan urusan orang tua bisa menjadi bumerang ketika tidak diseimbangkan secara baik dalam kehidupan keluarga. Tanpa pendampingan yang bagus dari orang tua, maka hasil pendidikan dari bangku sekolah tidak akan berbekas dan bermakna dalam kemasyarakatan. Disinilah dukungan dan pengertian para orang tua sangat dibutuhkan. Dari sini juga akan diketahui bagaimana seharusnya orang tua memberikan pendidikan kepada anak sekaligus memahami apa saja yang menjadi tugas para guru di sekolah. Sekali lagi, pengawasan dan pengendalian anak usia sekolah sangatlah membutuhkan peran orang tua. Sebab kemampuan akademis yang mencakup seluruh aspek karakter, bahkan jiwa dan raga, tidaklah semata-mata tanggung jawab sekolah atau guru. Dan ini menjadi kunci
bagi keberhasilan peserta didik menjadi sumber daya manusia unggul. I think